Kamu tinggal di sini, Mas? Tanya Bella terenyuh, saat mereka sudah sampai di depan tempat kos Bima. Tampak sederhana dan jauh dari kesan nyaman. Sungguh sangat jauh berbeda dengan kehidupan Bima sebelumnya. Iya, uangku hanya cukup untuk menyewa satu kamar sederhana, Bel, tidak apa-apa, yang penting bisa untuk berteduh dari panas dan hujan. Jawab Bima dengan bijak. Sejak berpisah dengan Bella, dia menjadi pribadi yang bijak dan dewasa. Sangat jauh berbeda dari dulu. Tidak apa-apa, Mas, asal masih diberikan kesehatan, Mas, itu yang paling penting. Ujar Bella sembari tersenyum. Dalam hati dia merasa bahagia, melihat perubahan yang terjadi pada mantan suaminya. Iya, Bel, terima kasih ya, Bel, sudah mau mengantar aku. Titip salam rindu buat anak-anak. Sampaikan maafku pada mereka. Ada rasa sedih yang tersirat dalam ucapan Bima. Pria itu menjadi melankolis saat mengingat anak-anaknya. Iya, Mas, akan aku sampaikan. Kamu boleh bertemu mereka kapan saja kamu mau. Benarkah, Bel, kamu mengizinkan aku bertemu anak-anak? Tanya Bima dengan wajah bahagia. Dia menatap tak percaya pada sang mantan istri. Iya, Mas. Tapi kamu harus bilang dulu sama aku, takutnya waktunya bentrok sama kegiatan anak-anak. Ujar Bella sembari tersenyum manis. Sakit hatinya pada Bima sedikit demi sedikit mulai menguap, setelah melihat penderitaan pria itu. Dia kini hidup dalam kemiskinan, dan tak ada wanita lagi dalam hidupnya. Ya, Bel, aku turun dulu, Bel. Kamu hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut, ingat anak-anak menunggu kamu di rumah. Pesan Bima. Setelah itu dia segera turun dari mobil. Iya, Mas. Selamat malam, Mas. Malam, Bel. Bella segera melesatkan mobilnya dengan cepat, karena hari juga sudah semakin larut. Anak-anaknya pasti sudah menunggu di rumah. Sejak Bima bekerja di supermarket miliknya, dia selalu pulang malam. Rasanya Bella tak bisa membiarkan ketampanan Bima dibuat tontonan gratis gadis-gadis genit yang berkunjung ke supermarketnya. Belum lagi karyawannya yang kebanyakan wanita itu selalu saja berusaha untuk mencari perhatian Bima, sungguh Bella tak rela rasanya. Di sisi yang lain perang dingin masih saja terjadi pada Saga dan Aluna. Bukannya Saga tidak berusaha untuk meminta maaf pada sang istri, tapi Aluna yang masih teguh akan kemarahannya pada Saga. Saat makan malam tak ada interaksi antara keduanya, walau Saga berusaha mengajak bicara sang istri tapi wanita muda itu tak bergeming. Akhirnya Saga menyerah dan tak mau lagi bicara. Dia menunggu sang istri yang akan reda sendiri marahnya. Percuma dia mengejar-ngejar maaf Aluna, karena wanita itu tak akan mudah goyah. Dan saat ini keduanya sudah berada di atas ranjang. Dengan posisi Aluna membelakangi sang suami. Aluna di tepi ranjang sebelah kanan, dan Saga terlentang di sisi ranjang yang lain. Pria itu hanya bisa memandang punggung wanita cantik itu. Begini amat nasibku, punya istri tapi hanya bisa memandang punggungnya saja. Sabar-sabar, semoga besok pagi dia sudah tidak marah lagi. Batin Saga nelangsa. Dia menghela napas panjang, dan mulai memejamkan matanya. Berusaha untuk bisa larut dalam mimpi, walau itu akan sangat sulit. Dia tak akan bisa tidur jika tidak memeluk tubuh sang istri. Berkali-kali dia mendesah gusar. Ingin memeluk Aluna, tapi dia takut istrinya tambah marah padanya. Tiba-tiba terdengar suara tangis lirih di sebelahnya. Saga berusaha menajamkan pendengarannya. Masa iya sang istri menangis? Tapi, memang benar istrinya yang sedang menangis. Sayang, ada apa? Kenapa menangis? Apa kamu mimpi buruk? Tanya Saga dengan panik. Kamu jahat, Mas, mengapa tidak mau memeluk aku? Jadinya aku nggak bisa tidur, Mas. Aluna mengeraskan tangisnya. Hah? Ada apa sayang, kenapa menangis? Tanya Saga dengan panik. Dia bingung, karena dia tidak menyinggung Aluna sama sekali. Tapi kenapa dia menangis pilu begitu? Apa salahnya?
Kenapa kamu nggak mau peluk aku Mas? Kamu jahat. Jadinya aku nggak bisa tidur. Aluna menangis kencang. Tingkahnya bak anak kecil yang tidak dibelikan mainan oleh sang ayah. Bahkan dia gak malu menangis seperti anak TK. Astaga sayang, maafkan aku. Ayo sini aku peluk. Saga memiringkan tubuhnya, dan dia beringsut mendekat pada Aluna. Dia merentangkan tangan kiri, dan meraih kepala Aluna. Lalu merebahkan di atas lengannya yang kokoh. Rasa nyaman dan tenang dia rasakan, saat merendekap sang istri. Nggak mau, dasar nggak peka. Sayang, maafkan aku. Tadi kupikir kamu masih marah sama aku, jadi aku takut mau memeluk kamu. Dengan lembut Saga melabuhkan kecupan cinta pada pucuk kepala wanita muda itu. Apa aku bau, sampai kamu nggak mau memeluk aku? Apa aku menyeramkan sampai kamu takut peluk aku? Aluna terus saja mengomel sembari menangis di pelukan Saga. Tangan mungilnya memukul dada Saga pelan. Dengan sabar Saga menggenggam tangan itu erat, dan mengecupnya lembut. Pukulkan Aluna tidak terasa sama sekali, bagi Saga seperti digigit semut saja. Bukan begitu sayang, aku hanya aku menambah kemarahan kamu saja. Maafkan aku, jangan marah lagi ya. Dengan penuh cinta, Saga mengecup kening Aluna. Hatinya benar-benar lega, karena sudah kembali mendapatkan hati sang istri. Perang dingin selesai juga. Harusnya kamu terus berusaha merayu aku Mas, bukan malah diam saja. Kamu nggak peka. Aluna terus saja mengomel. Dia tak peduli dengan kata maaf dari mulut Saga, yang dia tahu dia harus melampiaskan kekesalannya, yang sudah bertumpuk sejak tadi siang. Iya maaf, sudah jangan marah lagi. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Percayalah, seharian kemarin mood aku bahkan rusak karena kemarahan kamu yang. Ujar Saga dengan lembut dan sabar. Tak marah walau Aluna terus saja mengomel dan memarahi dirinya. Benarkah? Aluna mendonggak, mencari kebenaran dalam ucapan Saga. Dan pria itu tersenyum manis. Membuat Aluna luluh tak berdaya. Senyum tulus Saga bak oase di tengah gurun pasir. Sejuk dan sanggup membasahi jiwanya yang panas. Iya sayang, aku bahkan seharian mengomel pada bawahanku. Mereka tidak bersalah tapi mendapatkan kemarahan dariku. Tutur Saga. Pria itu merasa bersalah pada bawahannya, yang tidak berdosa tapi ikut menanggung penderitaannya. Saga memang bos yang kejam. Astaga Mas, kasihan sekali mereka. Kenapa kamu kejam sekali, orang yang nggak salah apa-apa kamu marahi? Lain kali jangan begitu, ada masalah di rumah jangan dibawa ke kantor. Tambah Aluna lagi. Benar-benar tak habis pikir dia dengan suaminya. Kenapa sikapnya seperti anak kecil saja? Batin Aluna, dan dia tidak sadar jika suaminya seperti itu karena ulahnya. Benar-benar pasangan yang aneh tapi nyata. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa mengontrol emosi saat ada masalah dengan kamu, maafkan aku ya. Saga mengeratkan pelukannya. Dia tak mau sang istri sampai terlepas lagi. Tak akan dia biarkan istri kecilnya menjauh lagi darinya. Lain kali tolong jangan mendiamkan aku, sejujurnya aku tidak pernah dengan sengaja menyakiti hati kamu. Lain kali Mas jangan buat aku kesal. Jika sibuk kasih kabar padaku, agar aku nggak menunggu terlalu lama. Aku juga butuh waktu sebentar saja untuk me time, tolong mengerti Mas. Akhirnya Aluna melemah. Dia tak lagi marah dan emosi seperti tadi. Melihat wajah Saga yang memelas, dia sangat iba. Iya, aku mengerti. Nanti aku izinkan kamu jika ingin jalan dengan teman kamu. Asal tahu batasan, dan ingat jika kamu adalah seorang istri. Ingat Saga. Tak ada salahnya jika sedikit saja memberikan waktu pada sang istri untuk menikmati hidup. Saga harus tahu, Aluna masih sangat belia, dia masih punya keinginan dan jiwa muda. Tak mau jika terus dikekang, bisa-bisa dia lepas dan tak ingin kembali padanya. Janji ya Mas.
Aluna menatap sang suami dengan mata berbinar. Seperti mendapatkan hadiah paling indah di dunia ini. Sejatinya, kebahagiaan yang bisa dirasakan Aluna sangat sederhana, tak harus mobil mewah, tak harus villa mewah, perhiasan atau uang yang banyak, tapi cukup dengan memberikan kenyamanan dan cinta yang tulus saja sudah bisa membuat hati wanita muda itu bahagia. Iya sayang, kita tidur ya. Saga mengecup kening Aluna, setelah itu mulai memejamkan matanya. Tak lama kemudian keduanya sudah terlelap dalam mimpi. Sungguh hubungan suami istri yang sangat unik, kadang bukan istri kecilnya saja yang kekanakan, tapi Saga sendiri yang usianya jauh lebih dewasa, terlihat seperti bocah. Tapi memang seperti itu cinta, harus ada saling pengertian antara keduanya. Jika sama-sama meninggikan egonya sendiri, tak akan pernah bisa bertahan lama hubungan seperti itu. Saga bisa mengamuk tanpa terkendali pada semua orang, saat sang istri marah padanya. Dasar pria bucin. Dan saat sang istri kembali baik, dia bisa jadi orang yang paling baik sedunia. Dalam dekapan sang suami, akhirnya Aluna bisa memejamkan matanya juga. Dia sudah terbiasa tidur di pelukan Saga, jadi tak akan bisa memejamkan matanya tanpa mencium aroma sang suami. Suasana pengantin baru masih kentara di kamar Sam dan Dinara. Setelah membersihkan diri bersama, keduanya istirahat. Hingga beberapa jam pasangan pengantin baru itu terlelap dalam alam mimpi. Sam dan Dinara yang baru saja mendaki Gunung Himalaya, tampak begitu kelelahan. Maklum saja, mereka belum berpengalaman sama sekali. Jam terbang juga masih beberapa jam saja. Pada tengah malam Dinara terbangun, saat merasakan cumbuan pada wajah dan lehernya. "Ah, ada apa mas?" Tanpa sadar dia mendesah, sembari mata masih tetap terpejam. Wanita yang baru saja melepas kegadisannya itu masih lelah dan mengantuk. "Aku mau lagi yang..." bisik Sam sembari terus saja mengecup seluruh wajah dan leher sang istri. Pria itu sudah sangat berhasrat sekali. Wajar saja, setelah hampir 30 tahun usianya, dia baru saja merasakan keindahan bercinta dengan lawan jenisnya. "Mas, yang tadi saja masih sakit dan kebas," rengek Dinara. Tubuhnya saja masih terasa remuk redam. Bisa-bisanya sang suami minta lagi. Apakah dia tidak kasihan sama istrinya? "Satu kali lagi yang, aku janji setelah ini nggak akan minta lagi." Pantang menyerah Sam terus saja memberikan sentuhan cinta pada tiap jengkal tubuh sang istri. "Tapi mas..." Bibir Dinara tertutup oleh ciuman paksa Sam. Pria itu sudah tak bisa menunggu lama lagi. Dinara hanya bisa pasrah saja menerima ciuman dan sentuhan sang suami. Walau mata masih setengah terpejam, Dinara mampu membalas ciuman Sam. Akhirnya keduanya kembali bertempur dengan pewanas di atas ranjang besar mereka. Menumpahkan segala cinta dan hasrat yang sudah bertumpuk menjadi satu. Entah sampai berapa ronde keduanya terus mendaki puncak nirwana. Tak ada puas dan lelah sama sekali, berharap ada benih yang akan bisa berbuah menjadi keturunan mereka. 1 bulan telah berlalu. Aluna baru saja menyelesaikan liburan panjangnya. Setelah ujian kenaikan kelas, dia mendapatkan libur selama 3 minggu. Wanita muda itu hanya menghabiskan waktu di rumah saja. Mau jalan-jalan juga sang suami posesifnya terus melarang. Janji Saga yang dulu, akan memberikan waktu pada sang istri untuk bersenang-senang bersama sahabatnya, hanya tinggal wacana saja. Nyatanya Saga masih tetap membatasi ruang gerak Aluna. Pagi yang cukup cerah, ini adalah hari pertama Aluna masuk kelas setelah libur panjang. Tepat jam 7 Saga sudah tampak rapi dan tampan seperti biasanya. Dia sudah memakai setelan kerja warna hitam, menambah kadar ketampanan pria 30 tahun itu. Auranya akan terlihat saat dia berpakaian rapi seperti itu. Setelah memastikan bahwa penampilannya sudah sempurna, dia menatap sang istri kecil yang bahkan masih bergelung di atas ranjang. Wanita itu tampak bermalas-malasan dan tak ada niat untuk bangun.
Sayang, apa kamu nggak berangkat sekolah? Tanya Saga. Dia mendekati sang istri, berdiri tepat di sebelah wanita muda itu. Apa Mas? Tanya Aluna dengan malas. Dia mengerjap pelan, kemungkinan menatap sang suami dengan wajah bingung. Apa kamu nggak sekolah? Tanya Saga lagi. Tersenyum manis, karena saat bangun tidur seperti ini, Aluna terlihat sangat cantik dan seksi. Seandainya saja dia tak ada jadwal meeting pagi ini, sudah pasti akan dia terkam wanita cantik itu tanpa ampun. Memang sudah jam berapa Mas? Sudah hampir jam 7. Apa kamu sedang tidak enak badan? Tanya Saga dengan khawatir. Dia duduk di tepi ranjang, menempelkan punggung tangan pada kening sang istri. Tak terasa panas atau hangat, tapi mengapa wajah Aluna terlihat pucat? Tidak Mas, tapi aku rasanya malas dan lemas sekali. Kepalaku juga pusing. Rengek Aluna. Matanya berkaca-kaca, menatap sang suami. Apa yang kamu rasakan sayang? Kita ke dokter ya? Nggak mau, aku takut disuntik Pak Dokter. Aluna terus saja merengek. Astaga sayang, apakah harus aku yang menyuntik kamu? Goda Saga dengan gemas. Sungguh dia ingin sekali menciumi seluruh wajah polos Aluna. Wajah yang tak pernah tersentuh make up itu, selalu membuat Saga terbius cinta. Apa-apaan kamu Mas? Aluna sontak mendelik tajam. Kepalanya yang berdenyut semakin bertambah pusing. Aku nggak mau disuntik Mas, aku takut. Aluna terus merengek, seperti anak kecil yang ketakutan saat akan disuntik oleh dokter. Astaga sayang, apa aku yang harus menyuntik kamu? Goda Saga dengan gemas. Dia baru menyadari, jika dia ternyata menikah dengan bocah ingusan. Ada kalanya Aluna bersikap dewasa, tapi kadang dia juga manja seperti anak remaja pada umumnya. Mas, apa-apaan sih kamu ini? Selalu saja itu yang kamu bahas. Dasar mesum. Serga Aluna dengan kesal. Apa saja yang mereka debatkan, ujung-ujungnya Saga selalu membahas hal yang vulgar. Aku masih normal sayang, pasti yang ada di benakku hanya bagaimana caranya bisa terus bercinta dengan istriku yang cantik dan menggemaskan ini. Saga menyentil pucuk hidung Aluna lembut. Modus kamu Mas. Jika suami kamu ini tidak normal, kamu juga yang repot yang. Ish, tidak masalah. Walaupun tidak disentuh kamu selama 1 bulan saja aku betah kok. Aluna mencebik. Benarkah? Aluna mencoba duduk di tepi ranjang. Sesekali memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ada apa ini? Padahal kemarin tidak apa-apa, mengapa sekarang kepalanya sangat pusing? Apa mungkin karena Saga yang tak pernah membiarkan dia menganggur sebentar saja? Pria itu selalu meminta haknya setiap malam, bahkan terkadang semalam ia bisa meminta hingga 2-3 ronde. Lalu siapa kemarin dulu yang menangis, gara-gara tidak aku peluk? Canda Saga. Dia tergelak kencang saat melihat mata bulat sang istri melotot tajam padanya. Mana ada seperti itu, kata Aluna. Dia tak mau mengganggu rupanya, padahal dalam hati dia merasa malu. Sok-sokan tak butuh suami, diabaikan beberapa menit saja sudah kebingungan dan tidak bisa tidur. Ada yang, masa lupa. Saga terus saja menggodanya. Dia paling suka melihat wajah Aluna yang merona karena malu, sungguh sangat cantik sekali. Bukan aku. Iya, mungkin istri muda aku. Saga mengalah. Dia tak mau panjang berdebat dengan sang istri. Karena tak mau kesejahteraannya terancam. Apa Mas, kamu punya istri muda? Aluna kembali mendelik judes. Ingin sekali menelan suaminya bulat-bulat. Iya, apa kamu mau tahu siapa dia? Nggak tahu, nggak penting juga. Ketus Aluna. Istri mudaku namanya Aluna Hairunisa, putri Mama Lani. Saga tak peduli, dia tetap saja bicara. Sembari mengecup bibir Aluna yang sedikit pucat dengan lembut. Menyebalkan. Apa kamu serius nggak mau ke dokter? Tanya Saga lagi.
Tidak usah mas, tapi aku izin nggak masuk sehari ini ya. Mata bulat wanita itu berkedip-kedip dengan lucu. Iya, mau libur terus juga nggak apa-apa. Canda Saga. Nanti biar Sam yang urus izin kamu. Istirahat saja di kamar, nanti Mbak Siti aku suruh antar sarapan kamu. Ujar Saga. Dia menarik tangan sang istri dan memeluk erat, sebelum dia berangkat ke kantor. Iya. Istirahat saja, jangan kemana-mana. Pesan Saga lagi. Iya mas. Aku berangkat dulu ya. Love you. Satu kecupan manis dilabuhkan di kening Aluna. Setelah itu Saga bergegas meninggalkan kamar. Pria itu tergesa-gesa menuruni tangga, karena dikejar waktu meeting. Pagi mas, apa mau sarapan sekarang? Tanya Siti yang sedang menata meja makan. Aku sedang buru-buru mbak, tidak sempat sarapan. Tolong nanti antar sarapan istriku ke atas ya, tambah juga teh hangatnya. Titah Saga. Seperti biasa, dia tak pernah mau menatap wanita selain istri dan orang tuanya. Baik mas. Saga segera saja meninggalkan Siti, yang juga tidak akan pernah berani menatap wajah Saga. Ditahu sejak awal, sang majikan sangat menjaga pandangan dari wanita selain istrinya. Kemudian Siti mulai menata satu piring nasi beserta lauknya, tak lupa teh hangat seperti titah sang bos. Dengan langkah pasti, wanita itu menaiki tangga. Di sisi yang lain Aluna tampak terhuyung-huyung keluar dari kamar mandi. Wajahnya semakin pucat. Dia baru saja muntah, tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba saja dia mual dan pusing. Klek. Loh, Mbak Una. Kenapa Mbak? Tanya Siti panik. Dia segera masuk dan meletakkan nampan pada nakas kecil di sebelah ranjang. Kemudian memapa Aluna yang hampir saja terjatuh. Mbak Una sakit. Aluna menghempaskan bokongnya di tepi ranjang. Pandangan agak mengabur sejenak. Nggak tahu mbak, tiba-tiba saja pusing dan mual saat berada di kamar mandi. Apa aku masuk angin ya? Dia bertanya-tanya. Siti mengernyitkan keningnya, mencoba menerka apa yang tengah menimpa sang majikan. Jika benar apa yang dia pikirkan, Aluna seperti tengah hamil. Tapi, belum tentu juga sih. Siapa tahu dia benar masuk angin. Lagi pula Mbak Una masih sekolah, tidak mungkin Mas Saga menghamili istrinya. Masuk angin. Siti membeo lirih. Sepertinya mbak, tapi seumur-umur aku jarang banget masuk angin loh. Apa mungkin hamil ya mbak? Tebak Siti seketika, kemudian dia segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya sendiri. Seakan menyesal dengan pemikirannya sendiri. Hamil. Lagi-lagi Aluna membeo. Dia cukup kaget dengan ucapan yang baru saja keluar dari mulut sang asisten. Karena dia sendiri masih lugu dan awam, tentu saja tidak akan bisa menebak gejala apa yang saat ini sedang dia rasakan. Saya hanya menebak saja mbak. Soalnya saya dulu sewaktu hamil juga seperti itu gejalanya. Tutur Siti tak enak hati. Dia takut jika tebakannya salah. Entahlah mbak, aku belum pernah hamil jadi nggak tahu bagaimana ciri-cirinya. Lirih Aluna. Bagaimana jika dia benar-benar hamil, itu berarti dia harus keluar atau cuti dari sekolah. Apa Mbak Una sudah terlambat datang bulan? Tanya Siti lagi. Datang bulan, selama menikah dengan Mas Saga, aku baru 1 kali dapat haid mbak, entahlah setelah itu seperti belum haid lagi sampai sekarang. Mau saya belikan tes pack mbak? Apa itu? Alat buat tes kehamilan mbak, akurat banget loh. Mbak Siti nggak sibuk? Tanya Aluna bingung. Dia tak tahu harus bersikap seperti apa, bahagia atau sedih. Tapi tolong jangan kasih tahu suamiku dulu ya mbak. Baik mbak, setelah beres-beres dapur, saya akan segera ke apotik mbak. Ayo sarapan dulu mbak, nanti saya kena marah Mas Saga. Siti segera mengambil nampan yang berisi sarapan Aluna, dan meletakkan pada paha wanita itu. Apa mau disuapi mbak? Godanya. Haish, aku bisa makan sendiri mbak.
Sudah sana Mbak juga sarapan dulu. Iya Mbak, nanti kalau sudah selesai letakkan saja di nakas Mbak, saya ambil sekalian bawa tespek buat Mbak Una. Terima kasih Mbak. Guman Aluna. Dia mulai menyantap sarapannya, walau sebenarnya tidak ada selera sama sekali. Tapi tetap dia paksakan makan, agar tidak semakin sakit dan tentu saja akan mendapatkan kemarahan suaminya. Hoek. Hoik. Lani terus saja mengeluarkan semua isi perutnya, di dalam wastafel kamar mandi. Kamu kenapa Yang? Salah makan atau bagaimana? Tanya Riko dengan cemas, sembari terus memijat tengkuk sang istri. Nggak tahu Mas, kemarin aku makan seperti biasa. Nggak ada yang aneh kok. Lirih Lani. Sejak bangun tidur pagi tadi, perutnya seperti diaduk-aduk, dan mendadak kepalanya juga pening. Wanita itu membasuh wajahnya dengan air kran, agar terasa sedikit segar. Ayo kita ke dokter. Riko menangkup kedua sisi wajah cantik tapi pucat itu dengan iba. Karena sang istri terlihat sangat menderita sekali. Tentu saja Riko ikut merasa sedih. Tidak usah, hanya masuk angin saja sepertinya Mas. Maafkan aku, nggak bisa buatian sarapan buat kamu. Lani melingkarkan kedua tangannya pada pinggang suaminya. Dia merebahkan kepalanya pada dada Riko. Nyaman dan tenang yang dia rasakan, saat berada di sana. Tidak apa, nanti aku pesankan bubur buat kamu. Aku nanti gambang, bisa makan di kantor. Dengan penuh cinta Riko menyibak anak-anak rambut yang meriap-riap di kening Lani. Iya Mas, sepertinya aku nggak pengen makan apapun. Lani menyusupkan wajahnya pada ketiak Riko, rasanya tenang sekali saat mencium aroma khas suaminya. Hei, jangan begini. Aku belum mandi sayang, aku bau. Riko merasa tidak nyaman, karena dia memang belum membersihkan diri, tapi sang istri malah menggelendot di ketiaknya. Tidak apa Mas, aku suka aroma tubuhmu. Nggak usah mandi ya Mas. Rengek Lani, seperti anak kecil saja tingkahnya. Hah, bagaimana bisa aku nggak mandi Yang? Nanti apa kata teman-teman kantor aku? Dahi Riko berkerenyit. Pakai parfum yang banyak, pokoknya aku nggak mau Mas mandi. Titik. Lani kesal, dia melepaskan pelukannya dan melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi. Riko hanya bisa melongo saja, ada apa dengan sang istri? Tak biasanya dia ngambek nggak jelas begini. Apakah lagi PMS? Batin pria 40 tahun itu pilu. Riko segera menyusul sang istri keluar, dan wanita cantik itu duduk di depan kaca rias dengan wajah cemberut. Sayang, jangan marah. Iya, aku nggak akan mandi. Riko mengalah, biarlah dia tidak mandi kali ini, pakai saja deodoran dan parfum 1 botol. Apa salahnya menuruti keinginan sang istri, walaupun itu sangat aneh dan tak masuk akal. Aku nggak mau kamu melakukan dengan terpaksa. Riko tersenyum, dia membungkuk dan melingkarkan kedua tangannya pada leher sang istri. Dia mengecup lembut pipinya yang putih dan mulus. Aku ikhlas sayang, aku nggak terpaksa kok. Apa salahnya menyenangkan hati istriku yang cantik ini? Gombal. Lani mencebik, tapi dalam hati berbunga. Riko memang suami pengertian, dia akan berusaha untuk membahagiakan istrinya apapun yang terjadi. Tak akan pernah memikirkan orang lain. Kok gombal sih? Riko melabuhkan kecupan bertubi-tubi di pipi dan leher Lani, entah mengapa pria itu mendadak gemas sekali pada sang istri. Semakin hari rasa cintanya pada wanita cantik itu semakin besar. Kamu nggak kerja? Tanya Lani, dia mengelus lengan yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu dengan lembut. Sejujurnya dia tak akan pernah bisa marah terlalu lama pada suaminya. Apa kamu yakin tidak apa-apa aku tinggal sendiri di rumah? Tanya Riko. Tidak apa Mas, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, sana siap-siap Mas, oh ya kamu harus pakai parfum aku ya. Lani mendonggak, agar bisa menatap lagi wajah suaminya.
Lagi-lagi Riko hanya bisa melongo, sembari menelan salivanya dengan kasar. Bagaimana bisa dia memakai parfum dengan aroma vanila yang lembut milik sang istri? Apa nanti kata teman-teman? Batinnya lagi. Tapi dia tak berani untuk mengungkapkan isi hatinya. Kamu nggak mau Mas? Mata Lani mulai berkaca-kaca. Dia menatap sang suami dari balik pantulan kaca rias. Ah, tidak sayang. Kenapa bicara seperti itu? Aku mau kok. Iya nanti aku pakai parfum istriku. Pungkas Riko. Tak apa mengalah lagi, semoga saja besok Lani sudah kembali menjadi pribadinya yang lembut dan hangat seperti biasanya. Lani tersenyum senang, suaminya ini memang bisa diandalkan. Aluna mondar-mandir di dalam kamar mandi. Pikirannya tengah kalut saat ini. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Siti pergi ke apotik dan wanita itu membeli 3 buah test pack dengan merek berbeda dan tentu saja dengan kualitas yang terbaik. Asisten rumah tangga itu menyuruh majikannya segera mengecek, apakah dia benar hamil atau tidak. Dan Aluna segera melakukan apa yang dikatakan Siti. Dan setelah beberapa menit alat itu dia celupkan pada air urin miliknya, Aluna takut dan tak berani melihat bagaimana hasilnya. Jantungnya bahkan berdegup kencang, seakan bisa lepas dari tempatnya. Setelah meyakinkan hatinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi adalah takdir yang harus dia jalani. Setengah hatinya ingin dia hamil, tapi pada sisi hati yang lain dia menolaknya. Bagaimana dengan sekolahnya? Apa kata teman-temannya jika tahu dia hamil? Padahal tak ada satupun dari mereka yang tahu dia sudah menikah. Aluna segera mendekati ketiga benda pipi itu, dan mengambilnya. Sementara matanya masih terpejam, karena belum siap melihat hasil yang akan terlihat. Wanita muda itu menghela napas panjang, kemudian membuka mata pelan-pelan, seketika tangisnya pecah. Antara bahagia dan kecewa. Tidak, ini tidak bisa terjadi padaku, bagaimana sekolahku nanti? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.